Yordania menolak laporan yang menyatakan bahwa negaranya memperoleh keuntungan dari masuknya bantuan internasional ke Gaza. Bantahan itu merujuk pada laporan yang menyebut bahwa Yordania mendapat keuntungan dari koordinasi pengiriman bantuan melalui organisasi Amal Hashemite Yordania atau GHCO. Diketahui organisasi tersebut merupakan badan resmi yang bertindak sebagai satu-satunya saluran bantuan yang melewati Yordania. Dikutip dari Tribun News Minggu 25 Mei 2025, pihak berwenang Yordania dilaporkan mengenakan biaya $2.200 atau setara 35 juta rupiah untuk tiap truk bantuan yang memasuki Gaza. Selain itu, Yordania dituding mengambil keuntungan 3,2 miliar rupiah dari bantuan yang dikirim melalui pesawat secara acak. Ada pula klaim yang menyebut Yordania meminta 6,4 miliar rupiah untuk tiap pengiriman bantuan melalui pesawat yang ditargetkan. Menanggapi itu, GHCO menyatakan bahwa Yordania justru menanggung seluruh biaya konvoi bantuan itu. Angka-angka yang disebutkan pun diklaim bukan merupakan keuntungan, melainkan ongkos yang ditanggung Yordania untuk tiap truk yang masuk ke Gaza. Hal itu mencakup biaya asuransi, biaya operasional, pemeliharaan, dan bahan bakar. Tentara Israel dilaporkan secara sistematis menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia selama perang. Israel melakukan praktik yang dilarang keras berdasarkan hukum internasional. AP News melaporkan para warga sipil itu dipaksa untuk memasuki gedung, menggali reruntuhan hingga memeriksa terowongan. Para warga sipil itu dijadikan tumbal oleh militer Zionis untuk memastikan ada tidaknya jebakan Hamas. Dikutip dari Palestine Chronicles Minggu 25 Mei 2025, praktik tersebut sudah menjadi kegiatan rutin di seluruh unit infanteri Israel selama perang di Gaza. Para warga sipil itu bahkan diancam bakal dibunuh jika tak menuruti perintah tentara Israel. Seorang warga bersaksi bahwa dirinya dipaksa memakai seragam militer dan menggunakan kamera di dahinya untuk memasuki rumah-rumah terbengkalai. Mereka dikirim untuk memastikan apakah rumah-rumah tersebut bersih dari bom dan militan Hamas. Tentara Israel menggunakan istilah protokol nyamuk untuk menggambarkan operasi yang melibatkan warga sipil sebagai perisai manusia. Israel terus menutup titik penyeberangan selama 84 hari berturut-turut. Pihaknya juga mencegah masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan berbagai keperluan para pengungsi di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency Minggu 25 Mei 2025, kantor media pemerintah di Gaza menolak klaim media Israel yang menyebut bantuan dikirim ke warga Palestina setiap hari. Aksi penutupan penyeberangan itu dinilai mengganggu fasilitas-fasilitas vital, khususnya rumah sakit dan toko roti yang menjadi andalan warga Gaza untuk bertahan hidup. Israel sendiri disebut telah menonaktifkan lebih dari 90% pabrik roti di jalur Gaza. Lebih lanjut, ratusan ribu ton bantuan dilaporkan menumpuk di luar Gaza. Mirisnya, bantuan itu disebut telah rusak dan tercemar lantaran terus-menerus ditolak. Akibat dari pemblokadaan itu, kematian warga Palestina terus meningkat hingga 326. Hamas mengecam permintaan anggota Kongres Amerika Serikat Randy Fine yang mengusulkan pengeboman di jalur Gaza. Pasalnya, ia menyerukan agar pengeboman itu dilakukan menggunakan senjata nuklir. Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyebut bahwa seruan itu merupakan kejahatan besar. Usulan Randy Fine itu juga melanggar hukum humaniter internasional dan konvensi Jenewa. Dikutip dari Anadolu Agency, Minggu 25 Mei 2025, Hamas mencatat bahwa hal itu merupakan hasutan publik untuk menggunakan senjata pemusnah massal terhadap jutaan penduduk Gaza. Hamas menegaskan bahwa hasutan Fine merupakan seruan yang mengerikan. Diberitakan sebelumnya pada Kamis 22 Mei 2025, Fine menyatakan bahwa Gaza harus dibombardir dengan nuklir. Ia menyamakan hal itu dengan pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Sebanyak 15 truk bantuan kemanusiaan dijarah pada Kamis 22 Mei 2025 malam. Diketahui konvoi truk itu berasal dari Program Pangan Dunia atau WFP. Dikutip dari Kompas.com, truk tersebut diketahui merupakan sebagian kecil
dari bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. WFP melaporkan para penjara beraksi saat truk-truk bantuan itu menuju ke toko-toko roti. Penjarahan itu dinilai tak lepas dari kecemasan warga Gaza akibat blokade bantuan yang ditetapkan Israel. Lebih lanjut, badan tersebut pun meminta agar Israel mengizinkan lebih banyak bantuan yang masuk ke Gaza. Seperti diketahui, Israel akhirnya memperbolehkan masuknya bantuan ke Gaza setelah beberapa bulan melakukan blokade. Pada Rabu 21 Mei 2025, sekira 90 truk bantuan mengangkut tepung, makanan bayi, dan suplemen gizi memasuki jalur Gaza. Puluhan truk itu menandai masuknya bantuan pertama seusai 80 hari blokade diterapkan Israel. Militer Israel mengerahkan pasukannya secara besar-besaran di jalur Gaza. Hal ini menandakan peningkatan signifikan dalam kampanye militer Zionis melawan Hamas. Dikutip dari i24 News, Minggu 25 Mei 2025, pasukan pertahanan Israel IDF mengonfirmasi bahwa seluruh infanteri dan brigade lapis bajanya telah dikerahkan. Diketahui IDF turut mengerahkan unit elitnya seperti Golani, Paratroopers, Givati, Komando, Kfir, dan Nahal. Selain itu, militer Israel juga mengirim brigade lapis baja ke-7, ke-188, dan ke-401 untuk memerangi Hamas. Sejumlah kecil pasukan cadangan pun turut dikerahkan dan bergabung ke divisi yang telah beroperasi sebelumnya. Sehingga dilaporkan terdapat puluhan ribu pasukan Israel yang turun ke lapangan. Pengerahan pasukan ini senada dengan peringatan pejabat Israel bahwa perang akan semakin intensif hingga kesepakatan penyanderaan tercapai. Jutaan warga Israel bergegas mencari perlindungan seusai kelompok Houthi di Yaman meluncurkan serangan rudal balistik. Dilaporkan serangan rudal balistik diluncurkan ke wilayah Tel Aviv hingga Haifa pada Sabtu 24 Mei 2025. Sirene serangan udara pun aktif di berbagai wilayah termasuk Yerusalem dan Laut Mati. Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal tersebut, namun pecahan rudal pencegat jatuh hingga ke wilayah tepi barat. Sementara itu, penerbangan di Bandara Ben Gurion juga dialihkan untuk sementara waktu. Seorang warga dilaporkan terluka saat berusaha menuju tempat perlindungan. Bahkan serangan ini menjadi bagian dari operasi ganda Houthi yang juga menggunakan pesawat tanpa awak. Sebelumnya, Houthi juga memperlakukan blokade laut di pelabuhan Haifa sebagai respon atas agresi Israel di jalur Gaza. Serangan ini dikabarkan untuk membebani sistem pertahanan Israel dan memaksa evakuasi massal warga Zionis. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan besar, serangan ini meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Pemerintah Israel terus meningkatkan kewaspadaan menyusul ancaman yang terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.